sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wali Kota Surabaya pastikan Stadion GBT siap digunakan untuk gelaran Piala Dunia U17 2023. Pada waktu pertama kali ada pengumuman Indonesia ditunjuk sebagai U17, Ketua PSSI, Pak Erick Thohir kontak saya dan saya menyampaikan, Surabaya siap dan mengajukan diri untuk menjadi venue, kata Eri Cahyadi. Termasuk kesiapan transportasi yang sebelumnya sempat diuji coba dalam FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Palestina pada 14 Juni 2023 lalu. Yang dihubungi Pak Erick itu saya dan Wali Kota Solo, dan kami berdua pada waktu itu sama-sama menyampaikan kesediaan kita untuk digunakan sebagai venue U17, ujarnya. Menurutnya, dengan ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 itu merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Terlebih jika ajang tersebut digelar di Surabaya. Jadi insya Allah ketika ditunjuk diminta untuk membuat surat pernyataan, kami pun akan siap untuk itu, katanya melanjutkan. Pria yang akrab disapa Cak Eri itu mengatakan alur dan standar operasional prosedur dalam kurung SOP gelaran Piala Dunia U17 akan seperti saat laga Indonesia versus Palestina beberapa waktu lalu. Apalagi Stadion GBT sudah sempat menjadi venue Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Dan itu sudah menjadi alur internasional yang sudah disepakati, nanti insya Allah dalam pelaksanaan akan seperti itu, ujarnya. Zainuddin Amali buka peluang pemain lain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, kini skuad Garuda berhak untuk tampil di putaran final. Tapi meski sudah mendapatkan tiket gratis ke putaran final Piala Dunia U17 2023, PSSI masih sibuk mencari pemain terbaik. Pasalnya PSSI harus melakukan seleksi lagi untuk menemukan talenta-talenta terbaik di Indonesia. Sebenarnya Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI, Erick Thohir sudah meminta skuad yang dilatih oleh Bima Sakti menjadi pemain di Piala Dunia U17 2023. Tapi Erick tidak ingin talenta-talenta muda lainnya tertinggal, dia ingin melakukan seleksi lagi. Kemarin pas konferensi pers sudah disampaikan bahwa itu anak-anak Coach Bima, ujar Zainuddin Amali. Tetapi kemudian ada juga talenta-talenta lain yang akan dilihat. Amali menegaskan untuk kepentingan Timnas Indonesia harus menggunakan sumber yang banyak agar mendapatkan hasil terbaik, jadi sumbernya banyak, kita harus terbuka untuk mendapatkan sumber yang akan jadi Timnas kita. Sebelumnya, pemilihan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 juga menuai banyak kritikan. Netizen menilai jika Bima Sakti sudah gagal membawa Timnas Indonesia U17 tampil bagus di Piala Asia U17 2023. Tapi menurut Zainuddin Amali, Bima Sakti masih layak untuk melatih Timnas Indonesia U17. FAKTAUNIK. Ternyata ada pemain Timnas Indonesia yang pernah bermain di Piala Dunia U17. Siapa dia? Ini akan menjadi debut bagi Timnas Indonesia U17 di kejuaraan ini. Indonesia menjadi satu-satunya negara perwakilan dari Asia Tenggara yang akan berlaga di kejuaraan tersebut setelah Thailand, Malaysia, Laos dan Australia tidak dapat melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 yang menjadi jalur kualifikasi untuk ke Piala Dunia U17. Terdapat beberapa bintang sepak bola dunia yang lahir dari kejuaraan ini seperti Phil Foden, Cesc Fabregas, Pedri, dan banyak lagi. Namun terdapat juga satu pemain bintang Timnas Indonesia senior yang saat ini diasuh oleh Shin Tae-yong pernah bermain di Piala Dunia U17.
Nama tersebut ialah Jordi Amat yang merupakan bagian dari skuad U17 timnas Spanyol pada saat itu. Ia tampil di Piala Dunia U170 2009 yang pada saat itu diselenggarakan di Nigeria. Jordi Amat saat itu bermain bersama rekan lainnya di Spanyol U17 yang saat ini masih aktif bermain sepak bola di Liga Eropa seperti Alvaro Morata, Pablo Sarabia, Sergi Roberto, Koke, dan Isco. Pada edisi tersebut, Spanyol keluar sebagai juara ketiga setelah mereka dapat mengalahkan Kolombia dengan skor 1-0 yang kala itu gol tersebut diciptakan oleh Isco. Jordi Amat total bermain sebanyak 5 kali dalam kejuaraan tersebut. Kini Jordi Amat menjadi salah satu andalan bagi timnas Indonesia senior di posisi belakang. Persija Jakarta taruh beban berat kepada Marco Simic. Persija Jakarta menjadi tim yang diunggulkan untuk perebutan gelar juara Liga 1 musim 2023/2024. Meski ditinggal 3 pemain asingnya Michael Kremencik, Yusuf Helar, dan Hanno Behrens, Persija Jakarta tetap menjadi klub unggulan. Pasalnya di sana masih ada banyak pemain timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Pada musim sebelumnya, Persija Jakarta finish di peringkat 2 klasemen Liga 1. Untuk mengamankan posisi tersebut dan merebut gelar juara, Persija Jakarta membeli banyak pemain asing. Marco Simic yang sudah bermain dengan Persija Jakarta selama 2 musim diharapkan mampu memberikan hal terbaik. Dengan persiapan yang lebih matang, apakah Persija Jakarta bisa mendapatkan gelar juara Liga 1 musim 2023/2024? Awal bursa transfer Liga 1, Persija Jakarta langsung membeli 2 pemain baru, yakni Akbar Arjunsyah dan Rizky Ridho. Kemudian Persija mendatangkan pemain lini tengah dan penyerang untuk menggantikan 3 pemain asingnya Michael Kremencik, Yusuf Helal, dan Hanno Behrens. 2 pemain asing yang menggantikannya tersebut adalah Rio Matsumura dan Marco Simic. Pemain masuk: Akbar Arjunsyah, Rizky Ridho, Rio Matsumura, dan Marco Simic. Persija Jakarta masih dilatih oleh pelatih asal Jerman, Thomas Doll.